Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santri kelas 7 MTS Husnul Khotimah yang masih pembelajaran daring, marilah kita mulai pembelajaran kita bab 6 tentang kemajuan peradaban Islam pada dinasti Umayyah, yang dalam hal ini bagian 2 kita akan belajar khalifah-khalifah Bani Umayyah yang termasyhur. Yang pertama adalah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah khalifah yang pertama dari dinasti Bani Umayyah ini, dan beliau adalah seperti yang sudah diceritakan di pembahasan yang kemarin, bahwa beliau adalah seseorang yang mendirikan dinasti Umayyah ini. Ya, apa saja kebijakan-kebijakan Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjabat sebagai khalifah? Yang pertama adalah menjalin hubungan baik dengan keluarga Ali bin Abi Thalib. Kemudian menempatkan pejabat pemerintahan tepat sesuai dengan keahliannya, memiliki sifat lapang dada dan tidak emosional dalam menghadapi persoalan, menjunjung toleransi terhadap umat agama lain sehingga mereka mengakui keadilan Muawiyah. Selain membuat kebijakan dalam pemerintahan, Muawiyah juga mencetuskan beberapa aturan dalam negaranya. Di antaranya, memerintahkan prajurit tetap mengangkat tombak saat berada di hadapan khalifah. Kemudian memerintahkan pembuatan anjungan di dalam masjid untuk khalifah demi menjaga keamanan dan keselamatannya. 3. Mengadakan dinas pos pada tempat-tempat tertentu dengan disediakan kuda lengkap dengan peralatannya. Yang keempat, mendirikan kantor cap dan kantor percetakan uang. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Muawiyah. Pada masa pemerintahan Muawiyah, dunia barat atau wilayah Eropa sedang dilanda berbagai krisis sosial dan pemerintahan. Sistem pemerintahan di luar Islam pada saat itu umumnya menerapkan sistem despotisme. Apa itu sistem despotisme? Yaitu pemerintahan yang kekuasaannya hanya dipegang oleh raja atau kaisar saja. Nah, ciri-cirinya adalah raja adalah penguasa tunggal yang harus ditaati. Yang kedua, raja memiliki kekuasaan penuh dalam membuat keputusan sesuai kehendaknya sendiri. 3. Rakyat berfungsi sebagai penyangga yang memakmurkan raja, membayar upeti dan kerja paksa. Sistem ini sangat berbeda dengan pemerintahan Islam ya, yang memiliki ciri-ciri pemimpin negara Islam disebut khalifah yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah dan bukan penguasa tunggal. Kemudian khalifah tidak dapat memutuskan hukum sesuai kehendaknya sendiri, melainkan juga harus taat pada hukum yang berlaku. Ya, terutama hukum Al-Qur'an. Kemudian khalifah memiliki kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Tetapi dalam sistem despotisme, rakyat memiliki kewajiban untuk menyejahterakan raja atau pemerintahan. Nah, pada masa ini, Muawiyah sebagai negarawan dan ahli diplomasi berhasil mengembangkan dakwah Islam hingga ke luar Jazirah Arab. Di antaranya timur, yaitu wilayah Afghanistan, Pakistan, dan India. Kemudian barat dan utara, yaitu wilayah Bizantium atau Romawi ya, di Asia Kecil dan Eropa Timur. Kemudian selatan itu yaitu wilayah Romawi Timur di Afrika Utara. Kemudian bagaimana gerakan dakwah di masa Muawiyah bin Abi Sufyan? Yang pertama, dakwah ke Asia dan Eropa atau Romawi Timur. Kerajaan Romawi Timur disebut juga dengan Bizantium dengan ibu kota Konstantinopel, ya, berbatasan langsung dengan wilayah pemerintahan Islam.
Corak pemerintahan Romawi pada saat itu adalah kerajaan yang absolut, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya sangat rendah. Kesenjangan kesejahteraan ini sangat berbanding terbalik dengan keadaan rakyat Daulah Umayyah pada saat itu. Nah, hal inilah yang menyebabkan kecemburuan dan tingginya tingkat kriminalitas, seperti pencurian dan perampokan terhadap rakyat Daulah Umayyah. Nah, beberapa hal ini yang kemudian menjadi latar belakang keputusan Khalifah Muawiyah untuk melakukan penyerangan ke Bizantium. Selain itu, penyerangan tersebut juga memperjuangkan keamanan dan keselamatan rakyat dari keganasan Romawi serta melindungi rakyat dari pengaruh Kristen Ortodok yang sangat kuat ya, yang berpusat di Bizantium. Namun, saat pasukan berhasil mendobrak benteng Konstantinopel ya, pada saat itu datanglah kabar bahwa Khalifah Muawiyah wafat, sehingga pasukan ditarik kembali pulang ke Damaskus. Padahal dalam penyerangan itu membuat pasukan Bizantium tidak berdaya, tapi karena ada kabar bahwa Khalifah wafat, maka pasukan ditarik kembali ke Damaskus. Itu dakwah ke Asia dan Eropa. Nah, dakwah ke Afrika Utara, dalam upaya menyelamatkan bangsa Afrika, kerajaan Bizantium, Muawiyah melaksanakan taktik yang sama ya ketika melawan bangsa Romawi Timur. Beberapa bentuk usahanya ada 3, diantaranya mempersiapkan tentara di bawah pimpinan Panglima Uqbah bin Nafi. Nah, ini pasukan Islamnya berhasil menguasai daerah Libya dan Tripoli. Kemudian pengiriman pasukan ke daerah Tunisia dan Kartago dengan kemenangan gemilang oleh Daulah Umayyah ya, yang dipimpin juga oleh Uqbah bin Nafi. Kemudian pembangunan kota Kairun setelah hancurnya kota Kartago oleh Uqbah bin Nafi dan dijadikannya sebagai kota yang megah sebagai pusat militer. Nah, selanjutnya di sini Islam berkembang dengan pesat hingga ke berbagai penjuru Eropa seperti Italia, Perancis, dan Spanyol. Masya Allah. Nah, tadi kita membahas tentang Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah pertama. Nah, Khalifah kedua yang akan kita bahas adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Beliau salah satu khalifah termasyhur juga pada masa Bani Umayyah. Nah, Abdul Malik bin Marwan memerintah pada saat negara dalam keadaan krisis. Nah, beliau kemudian melanjutkan kekuasaan ayahnya, yaitu Marwan bin Hakam. Saat itu terjadi pemberontakan ya, yang ketika pada masa Khalifah Abdul Malik. Yang pertama, golongan Syiah waktu itu melakukan pemberontakan. Kekecewaan golongan Syiah atas perjanjian dalam pengangkatan khalifah dan rasa dendam atas kematian Hasan bin Ali melatar belakangi pemberontakan. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengerahkan 30.000 pasukan di bawah kendali Abdullah bin Zaid. Karena perbedaan jumlah yang besar, golongan Syiah dapat dengan mudah dikalahkan. Nah, kemudian pemberontakan yang kedua ada pemberontakan Abdullah bin Zubair. Pemberontakan ini sudah berlangsung sejak pemerintahan khalifah yang sebelumnya. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, keadaan negara sedang dalam kekacauan. Hal ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Zubair untuk melakukan gerakan pemberontakan. Untuk menangani pergerakan Abdullah bin Zubair, khalifah mengerahkan 2.500 pasukan di bawah kepemimpinan Yusuf As-Saqafi. Nah, pasukan ini tersebar untuk mengepung kota Mekah, kemudian berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Yang ketiga, golongan Khawarij yang dipimpin oleh 2 tokoh, yaitu Kitari ibnu Fujah dan Sahab ibnu Syar. Nah, pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh pasukan khalifah. Pemberontakan yang keempat adalah pemberontakan Amru bin Zaid. Amru bin Zaid adalah salah seorang anggota keluarga Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Namun ia sangat berambisi untuk menjadi pemimpin pada saat itu. Nah, pemberontakan ini bisa diselesaikan ya. Kemudian pasukan Amru bin Zaid waktu itu merasa kecil hati, kemudian lari terbirit-birit. Nah, yang selanjutnya adalah apa saja jasa-jasa Abdul Malik bin Marwan.
Pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik, membuat beberapa kebijakan. Yang pertama, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Kemudian mengganti mata uang dan mengeluarkan mata uang logam Arab. Pembaruan ragam tulisan bahasa Arab dengan memberi tanda vokal dan tanda titik untuk membedakan bunyi dan huruf Arab yang memiliki kesamaan bentuk. Kemudian pembaruan bidang keuangan dengan menetapkan kewajiban zakat, kharaj, dan jizyah. Kita sudah pernah belajar ya waktu itu apa itu zakat, kharaj, dan jizyah. Nah, jasa Abdul Malik bin Marwan juga pengembangan sistem pos sebagai penghubung pemerintahan provinsi dan pemerintah pusat. Kemudian mendirikan lembaga Mahkamah Agung, mendirikan bangunan-bangunan penting diantaranya Kubah al-Sakra di Yerusalem, kemudian pembuatan teras atau bordiran cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pejabat pemerintahan, mendirikan pabrik senjata dan kapal perang di Tunisia, dan memperluas Masjidil Haram di Mekah. Kemudian jasa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia itu juga ada ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan yang terbagi kepada dua arah, yaitu ke arah barat yang meliputi wilayah Afrika Utara, Spanyol, dan Perancis. Kemudian yang ke timur yang meliputi Asia Tengah dan India. Jasa-jasa lain kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan selain yang tadi juga banyak sekali ya. Di sini tersebut ada 7. Yang pertama, mempertahankan keberlangsungan dinasti Umayyah. 2. Menciptakan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan administrasi negara. Yang ketiga, menyempurnakan mushaf Al-Quran ya pada masa itu. 4. Menguasai wilayah-wilayah yang berada dalam cengkraman non-muslim. Kemudian nomor 5, menata administrasi negara dalam rangka mengumpulkan dan meneliti dokumen-dokumen penting negara. 6. Menunjuk orang-orang berkompeten untuk menduduki jabatan gubernur dan penguasa di daerah-daerah yang dianggap penting. Kemudian yang terakhir, meredam gangguan dan ancaman dari kelompok orang-orang yang mendorong kewibawaan negara. Nah, Solihah, tadi kita sudah mengetahui 2 khalifah yang termasyhur ya pada masa Bani Umayyah, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang kedua adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, yang ketiga kita akan mengetahui Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah khalifah yang paling masyhur ya. Mungkin antuna sudah mengetahui ceritanya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang membawa dinasti Umayyah menuju kejayaan. Karena suksesnya dalam memimpin, banyak ahli sejarah yang kemudian menyatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu memiliki gaya pemerintahan yang bisa disebandingkan dengan Khulafaur Rasyidin. Masya Allah ya. Yang pertama kita akan tahu biografi Umar bin Abdul Aziz. Siapakah beliau? Nama lengkap beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdusyam. Beliau lahir di Madinah tahun 61 Hijriah. Nama ayahnya adalah Abdul Aziz. Ibunya bernama Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Jadi beliau Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicitnya Umar bin Khattab, maaf. Umar bin Abdul Aziz itu adalah cicitnya Umar bin Khattab. Istri beliau adalah Fatimah binti Abdul Malik, putri dari khalifah kelima Bani Umayyah. Ya, dari hasil pernikahannya beliau memiliki 14 orang anak. Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah selama sebentar ini 2 tahun 5 bulan 4 hari. Pada hari Jumat 10 hari terakhir bulan Rajab tahun 101 Hijriah,
Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat pada usia 40 tahun, masih muda. Pada era pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz yang masih berusia 24 tahun, masih sangat muda, tapi sudah dipercaya untuk menjadi gubernur Hijaz. Selama menjadi gubernur, beliau dikenal sebagai gubernur yang adil, bijaksana, mengutamakan dan memperhatikan kepentingan rakyat, serta mendiskusikan berbagai masalah penting yang berkaitan dengan agama, urusan rakyat, dan pemerintahan. Selanjutnya, usaha-usaha Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khalifah apa saja dalam bidang agama. Usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah yang pertama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian mengadakan kerjasama dengan ulama-ulama besar, menegakkan hukum syariat secara serius, dan membukukan hadis. Kemudian yang kedua, bidang pengetahuan apa saja? Pemindahan sekolah kedokteran di Iskandariyah, itu di Mesir ya, ke Antioquia dan Haran, Turki. Kemudian gerakan terjemah buku-buku kedokteran dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Bidang sosial dan politik yaitu menerapkan politik yang adil untuk semua kalangan masyarakat ya. Kemudian membentuk tim monitor, memecat gubernur yang tidak kompeten dan tidak taat beragama, meniadakan pengawal pribadi. Beliau Umar bin Abdul Aziz itu tidak mau ketika berjalan atau ketika keluar itu diiring-iringi oleh pengawal pribadi atau iringan-iringan kuda ya, pada saat itu beliau tidak mau. Nah, kemudian menghidupkan toleransi dan kerukunan beragama. Kita lanjutkan, usaha-usaha Umar bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi adalah mengurangi beban pajak, membuat aturan mengenai timbangan dan takaran. Kemudian menghapus sistem kerja paksa, nggak ditiadakan ya sistem kerja paksa karena tidak manusiawi. Kemudian memperbaiki tanah pertanian irigasi, sumur, dan pembangunan jalan raya. Memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim. Itu dalam bidang ekonomi. Dalam bidang militer, Khalifah Umar bin Abdul Aziz kurang memberikan perhatian dan dukungan. Beliau lebih fokus terhadap peningkatan taraf hidup rakyat. Kemudian dalam bidang dakwah perluasan wilayah, menghapus kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dalam setiap sholat Jumat. Karena waktu itu masih banyak ya yang mencela Ali bin Abi Thalib. Mengirim 10 orang pakar hukum Islam ke Afrika Utara dan mengirim pendakwah ke raja-raja India, Turki, dan Babar di Afrika Utara. Kemudian menghapuskan bayaran jizyah. Oke, Solihah, tadi kita membahas tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Antuna untuk memperdalam lagi tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz di dalam buku SKI, buku paket Antuna di bab 8. Di situ dibahas lebih dalam lagi ya tentang sikap dan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ketika Antuna membacanya, niscaya Antuna akan lebih cinta kepada beliau ya. Masya Allah, beliau itu layak disejajarkan dengan gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ya. Kemudian kita akan mengetahui apa saja kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Yang pertama, bidang ilmu agama. Dalam bidang ini dilakukan penyempurnaan tulisan dan tanda baca Al-Quran. Nah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Al-Quran yang semula hanya ditulis dengan garis-garis ditambah dengan titik, baris atau syakal dan harokat. Tujuannya apa?
penggunaan titik dan harokat, yaitu untuk mempermudah orang-orang non-Arab dalam membaca Al-Quran. Kemudian ilmu qiraah atau cara membaca Al-Quran. Selama era dinasti Umayyah banyak bermunculan ulama ahli qiraah. Istilah qiraah sab'ah mulai dikenal pada masa ini. Qiraah sab'ah merupakan seni membaca Al-Quran yang disandarkan kepada 7 ulama di bidang qiraah tersebut. Nah, kodifikasi dan penulisan hadis. Setelah banyak penghafal hadis yang gugur dalam perang, mulai bermunculan orang-orang yang menyebarkan hadis palsu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mulai mengadakan pengumpulan dan penulisan hadis sahih sebagai sumber hukum kedua. Gubernur Madinah memiliki peran penting dalam melaksanakan kodifikasi hadis ini karena ia merupakan orang yang diperintah oleh khalifah untuk mengumpulkan hadis dari para penghafal hadis untuk kemudian dibukukan. Ya, kemudian tafsir Al-Quran. Kemajuannya yaitu pada masa dinasti Umayyah mulai bermunculan ulama yang melakukan penafsiran ayat Al-Quran meskipun belum secara tertulis. Ulama-ulama tersebut menjadi pelopor lahirnya ilmu tafsir. Ilmu fikih, tokoh-tokoh fikih juga muncul pada era Daulah Umayyah. Dua imam mazhab pada era tersebut adalah Imam Hanafi dan Imam Maliki. Yang terakhir, kemajuan peradaban Islam yaitu pada masa Daulah Umayyah yaitu ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang cara membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, di sini mulai berkembang pada masa ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya tokoh sufi yang masyhur yaitu Hasan al-Basri dan yang masyhur lagi ada Robi'ah al-Adawiyah. Nah, apalagi kemajuan peradaban Islamnya pada bidang politik dan militer. Dalam rangka menjaga keamanan negara dan menghadapi pemberontakan kaum Syiah, dibentuklah pasukan keamanan. Pasukan tersebut adalah kepolisian dan al-hijabah atau pasukan khusus pengawal raja. Kemudian yang ketiga, bidang ekonomi dan sosial. Nah, pada masa Daulah Umayyah itu berhasil mencetak mata uang sendiri. Pencetakan mata uang sendiri pada era dinasti Umayyah terjadi saat kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abdul Malik bin Marwan. Ciri-ciri dari uang tersebut adalah berbentuk logam dan terdapat lafal syahadat. Nah, kemudian kemajuannya lagi, yang kedua membangun sarana irigasi. Pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik mulai dibangun irigasi-irigasi bagi wilayah sentra pertanian seperti di Lebanon, Yordania, Madinah, dan Suriah. Nah, kemudian membangun pabrik-pabrik. Tujuan pembangunan pabrik adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta untuk menyerap tenaga kerja. Dengan adanya pabrik tersebut, seluruh masyarakat diharapkan menjadi produktif. Beberapa pabrik yang berhasil dibangun adalah pabrik tekstil, pabrik senjata, dan pabrik makanan. Nah, yang keempat, bidang ilmu pengetahuan dan seni budaya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz didirikan sebuah pusat kajian ilmu seni dan filsafat yang diberi nama, maaf di sini tulisannya salah ya, bukan Rahmat tapi Marbat. Ya, berdirinya pusat kajian tersebut pusat kajian ilmu disebut pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebut dengan Marbat, MARBAD. Berdirinya pusat kajian tersebut membawa dampak positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Pada bidang kesenian juga mulai berkembang sangat pesat ya. Terutama pada era kepemimpinan Hisham bin Abdul Malik. Bidang bahasa, dinasti Bani Umayyah mencatat rekor sebagai dinasti yang pertama kali menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. Ya, itu saja pembahasan
khalifah-khalifah yang masyhur ya, dan kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Umayyah. Semoga Antuna bisa memahami lebih lengkapnya lagi. Antuna bisa membaca dari buku paket SKI ya, atau dari Zoom yang akan dilakukan insyaallah oleh Ustadz. Syukron semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.